Shalom saudara yang terkasih, hari ini kita bertemu lagi di dalam pembahasan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita akan bahas hari ini akan memberikan kita semangat yang baru, pengertian yang baru, dan kita semua pasti diberkati. Tetapi sebelum kita memulainya, mari saya ajak saudara semuanya yang terkasih untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu terang bagi jalan kami Tuhan, dan kekuatan bagi kami semua. Biarlah Engkau menuntun kami supaya kami hidup sesuai dengan rencana-Mu, supaya tujuan hidup kami itu jelas, supaya kami tahu kami hendak kemana dan melakukan apa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan juga semua hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mereka juga semuanya diberkati. Biarlah hamba dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui apa yang akan hamba sampaikan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap diberkati, katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membahas dengan tema apakah tujuan hidup kita. Tentunya dari kita semuanya sering berpikir, apa ya kira-kira tujuan hidup saya selama saya ada di muka bumi ini. Tentu kita mulai berpikir, kesatu tentang kesuksesan hidup, kedua tentang kekayaan yang akan kita dapat, ketiga tentang kesenangan yang kita akan peroleh karena melalui tujuan hidup kita yang kita anggap itu benar. Itu kita akan merasa senang, kita memiliki rumah, kita memiliki mobil, kita memiliki uang yang banyak, kita memiliki semuanya yang kita ingini, apapun kita bisa beli. Tetapi apakah itu benar yang kita pikirkan? Tuhan berkata begini, seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah rencanaku dengan rencanamu. Rencanamu seperti ini, rencana Tuhan ada di sini. Jadi kita sangat berbeda. Kalau kita ingin tahu lebih dalam lagi, apa sih rencana Tuhan di dalam hidup kita supaya tujuan hidup kita itu bisa tercapai, kita mulai berpikir, apa ya yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Mari saya ajak untuk membaca firman Tuhan. Kita akan simak dari 1 Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Kita semuanya harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tentu engkau bertanya, saya masih hidup di muka bumi, masa saya tidak boleh memikirkan hidup saya? Bahkan saya harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang belum jelas, yang belum kelihatan. Begini, Tuhan merencanakan kita tinggal di bumi hanya untuk sementara, bukan untuk selamanya. Rencana Tuhan yang terindah adalah supaya kita semuanya masuk surga, supaya rumah kita di surga itu kita tempati. Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Kalau Tuhan Yesus sudah pergi ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita, apakah janji Tuhan itu bohong? Janji Tuhan itu pasti. Tetapi kita harus percaya dengan iman kita bahwa kita pasti akan punya rumah di surga. Kita akan selalu bersama-sama dengan Kristus Yesus. Kita akan menyembah Bapa, kita akan bersukaria di dalam kerajaannya. Begini, ada sebuah cerita bahwa ada seorang raja. Dia ingin memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Tetapi karena anaknya itu cuma satu, raja ini mulai mencari anak-anak lain supaya menjadi ahli warisnya.
Kemudian raja ini membuat sebuah sayembara. Sayembara boleh setiap orang yang ingin menjadi anak raja silakan mendaftar. Kemudian mendaftarlah, banyak orang mendaftar. Tetapi meja pendaftaran juga ada meja persyaratan. Pada saat mereka mendaftar, mereka pergi ke meja persyaratan, mereka mulai bingung. Karena di dalam meja persyaratan ada ketentuan bahwa barang siapa yang ingin menjadi ahli waris raja dan menjadi anak raja ini harus mengikuti satu, peraturan-peraturan kerajaan. Kedua, harus meninggalkan kehidupannya yang lama dan diberikan cara hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Ketiga, anak raja ini akan dididik dengan keras, karena anak raja bukan anak gampangan. Anak raja harus punya mental yang kuat, yang kokoh, sehingga bisa memerintah. Keempat, anak raja yang akan dicalonkan harus punya kebiasaan yang baru, yaitu menyenangkan hati rajanya. Siapa yang bisa menyenangkan hati rajanya pasti akan dijadikan ahli waris kerajaan sorga. Demikian juga dengan hidup kita. Kita semua mau masuk surga. Kita mau masuk surga dan memiliki kekayaan apa yang Bapak punya, kita punya. Tetapi apakah kita mau melalui persyaratan-persyaratan ini? Dari semua orang yang begitu banyak mendaftar, ternyata satu persatu mulai keluar. Tidak mau, tidak kuat. Dibilang susah sekali untuk mengikuti semua peraturan ini. Mungkin aku tidak akan bisa. Tetapi raja itu berkata begini, aku punya satu anak, yaitu anakku satu-satunya. Nanti dia yang akan memberikan pelajaran dan memberikan contohnya supaya kamu ikutin. Kalau kamu semua yang berniat menjadi ahli waris kerajaan dan menjadi anak raja, bisa mengikuti contoh-contohnya, contoh hidupnya. Bukankah demikian bahwa kita diberikan anak raja itu, yaitu Yesus Kristus, yang akan memberikan contoh kehidupan buat kita supaya kita ikuti langkah-langkahnya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, supaya kita itu bisa menyenangkan hati Bapa kita di surga, yaitu Raja di atas segala raja. Mari kita baca firman Tuhan berikut ini. Wahyu 3 ayat 18 sampai dengan 21 mengatakan begini. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Bahwa kita semua calon-calon anak raja, kita harus membeli daripada Tuhan Yesus, yaitu membeli emas yang dimurnikan di dalam api. Apa artinya emas? Emas artinya hidupmu sudah diproses, hidupmu sudah diasah sedemikian rupa, sudah disaring sedemikian rupa, yang tadinya tercampur oleh batu-batu dan tanah serta kerikil, diaduk, diayak, sehingga engkau menjadi emas murni dan engkau dibakar dalam api. Berarti pencobaan-pencobaan yang kau alami, itulah proses supaya engkau diproses menjadi emas. Sama seperti Tuhan Yesus
yang diproses menjadi emas pada saat dia disalibkan, pada saat dia olok-olok, pada saat dia difitnah, pada saat dia dikatakan segala yang jahat. Dia sudah melewatinya, makanya dia menjadi emas murni. Dan yang kedua, pakaian putih. Apakah pakaian putih? Pakaian putih adalah perbuatan-perbuatan baik kita selama kita ada di muka bumi ini. Karena hanya dengan kita membeli pakaian putih, yaitu pakaian kebenaran, pikiran kita benar, mata kita benar, mulut kita benar, telinga kita benar, hati kita benar, tangan kita benar, kaki kita benar, maka kita sudah memiliki pakaian putih di hadapan Raja kita, di hadapan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi, yang ketiga, membeli minyak untuk melumas mata kita. Bukankah kita sering tidak bisa melihat Tuhan? Mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Pasti ada yang salah. Seharusnya kita bisa merasakan dan melihat Tuhan hadir bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Tuhan mau menolong dalam setiap persoalan-persoalan kita. Kita harus tunduk, kita harus banyak berdoa, sehingga mata kita tuh bisa melihat Dia, bahwa Dia hadir. Tetapi orang-orang yang gak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau memuji Tuhan, orang-orang yang menjauh daripada persekutuan, bagaimana matanya bisa lihat Tuhan? Pasti gak bisa lihat Tuhan. Semuanya itu harus dari kehendak kita sendiri. Kitalah yang melakukannya, kita yang bergerak, kita mau untuk melihat Tuhan. Kita mau membeli minyak untuk melumas mata kita, sehingga kita bisa melihat Yesus Kristus begitu terang. Dia adalah cahaya kehidupan kita. Lanjut kita baca lagi ayat berikutnya. Barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan seringkali menegur kita dan menghajar kita dengan suatu maksud, yaitu supaya kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kita menjadi orang-orang benar. Karena kita dikasihi, kita ditegur, kita dihajar. Untuk orang-orang itulah Tuhan hadir di muka bumi ini, untuk kau dan aku, supaya orang-orang yang berdosa bertobat, bahwa pertobatan kita tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan rasakan, barang siapa yang mengaku dosanya, maka Dia yang adil, Dia akan mengampuni kita. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Itu janji Tuhan. Bertobatlah. Kita masuk dalam ayat selanjutnya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti Tuhan Yesus berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan duduk makan bersama-sama dengan dia. Berapa banyak dari kita selalu diketuk hatinya, supaya kita dibukakan hatinya, supaya mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Tetapi kita tidak mau melakukannya, sehingga hidup kita kesepian, hidup kita stres, hidup kita merana, hidup kita sepertinya putus asa, bahkan ingin bunuh diri. Mengapa? Karena Tuhan sendiri berjanji, Dia selalu berdiri di depan pintu hati kita dan mengetuk pintu hati kita. Barang siapa mendengarkannya dan membukakan pintu hatinya, maka Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hati kita
Dia akan bersama-sama dengan kita, dia akan duduk makan bersama-sama dengan kita. Apapun masalah hidupmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia bersama-sama denganmu, bahkan dia duduk makan dengan akrab bersamamu. Engkau bisa ngobrol bersama, bercengkrama bersama, engkau bisa curhat sama dia. Itu maksudnya Tuhan. Engkau harus punya hubungan yang baik. Engkau harus benar-benar mengambil dia sebagai raja di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu. Maka dia akan bertahta di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Dan dia akan menolong engkau setiap saat. Tidak ada lagi masalah yang terlalu besar yang tidak dapat Tuhan kerjakan. Tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk Tuhan tidak mendengar dan menolongmu. Semua Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan tolong kita tepat pada waktunya. Jangan pernah ragu-ragu. Engkau harus sungguh-sungguh percaya. Tujuan hidup kita adalah satu, menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Raja kita. Maka kalau kita sudah tahu dan kita sudah melakukan semuanya, kita akan menerima reward. Rewardnya adalah yang tadi kita katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Bukankah ini hebat? Bukankah janji Tuhan ini dahsyat untukmu dan untukku? Supaya barang siapa menang, barang siapa yang mendengar suara Tuhan dan dia mau dididik dengan peraturan-peraturan kerajaan surga, maka dia akan didudukkan bersama-sama dengan Kristus Yesus di atas tahtanya. Janji Tuhan tidak main-main. Janji Tuhan pasti jadi. Iya dan amin. Dia tidak pernah berbohong. Dia Tuhan yang maha hebat. Dia Tuhan yang maha dahsyat. Dia akan melakukan apa yang dia sudah janjikan. Bahwa langit dan bumi dia punya. Semua isinya adalah dia punya. Mengapa janji tentang kerajaan surga Tuhan tidak akan genapi? Tuhan pasti kasih buat kita semua. Asal ke satu, kita percaya saja. Tujuan hidup kita yang kedua adalah kita melakukan kehendak Bapa. Di mana ayatnya? Mari kita baca. Ayatnya Matius 28 ayat 19 mengatakan begini. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti kita harus bersaksi buat Tuhan. Bagaimana cara kita bersaksi? Kita bersaksi melalui hidup kita. Kita bersaksi karena kita mau mencari jiwa-jiwa melalui hidup kita di dalam keluarga kita, orang-orang keluarga kita, baik ibu kita, baik suami kita, baik istri kita, anak-anak kita, saudara ipar kita, semuanya mereka melihat diri Kristus itu hidup di dalam kita. Oleh karena itu, biarkanlah Tuhan bekerja di dalammu dan mulutmu selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jangan pernah malu-malu. Engkau harus ambil langkah. Langkahmu harus berani. Engkau tidak pernah malu untuk mengetuk pintu rumah tetanggamu dan engkau bisa bincang-bincang kepada mereka tentang kerajaan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus begitu baik kepada kita dan menjadi penolong kita yang menjadi penyelamat kita. Kita harus memberitakan Injil sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini maksudnya Tuhan, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya duduk saja, oh aku sudah cukup selamat sendiri. Tuhan katakan tidak. Engkau belum selesai, engkau harus melakukan kehendak Bapa, yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berapa banyak dari kehidupanmu yang sudah engkau berikan kesaksian dan banyak orang bertobat dan mau terima Yesus. Itulah target kita. Target kita, satu, menyenangkan hati Bapa, yang kedua melakukan kehendak Bapa, supaya kita menjadi jelas tujuan hidup kita. Kita tidak ngawur lagi, kita tidak lagi bingung tentang apa langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengatakan begini, Yudas 1 ayat 20 mengatakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah
dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berapa banyak dari kita ingin selalu berdoa di dalam roh dan kebenaran, dalam Roh Kudus. Itulah, dan kita harus taruh dasar iman kita di dalam hati kita yang paling suci. Maka Tuhan kita akan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Dan janji Tuhan mengenai ahli waris kerajaan surga pasti digenapi. Engkau menjadi anak-anak raja surgawi. Engkau adalah dipilih sejak dalam kandungan. Engkau bukannya orang yang kalah, tapi engkau orang yang menang. Lakukanlah semua apa yang Tuhan inginkan. Bangkitkan imanmu, taruh imanmu di dalam dasar hatimu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Maka semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu pasti yang terbaik. Tuhan berikan tujuan hidupmu jelas, Tuhan berikan goalmu jelas. Engkau bisa menyenangkan hati Bapa, dan engkau juga bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Biarlah kita semua dalam kehidupan kita saat ini, kita menjadi berkat buat orang lain, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi gereja kita, bagi komunitas kita, dan berkat bagi negeri kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang iya dan amin. Ajar kami supaya kami mengerti tujuan hidup kami. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan, supaya kami membeli emas daripada-Mu. Kami mau diproses oleh Engkau dan membeli pakaian putih, yaitu mengenakan pakaian kebenaran dalam hidup kami setiap hari, berkata benar, berpikir benar. Dan kami membeli daripada-Mu minyak, supaya kami bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan, melalui kami membuka pintu hati kami, maka Engkau akan masuk ke dalam hati kami. Engkau duduk makan bersama kami. Kami akan selalu tidak pernah sendirian lagi. Engkau akan bersama kami, menolong kami dalam setiap persoalan kami. Dan yang kedua, kami akan benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami menjadi saksi Tuhan, supaya kami diberkati di dalam segala perbuatan kami. Kami bisa membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang iya dan amin. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami semuanya. Kami mau menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.